Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam memasuki akhir pekan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 6. Demikianlah dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya tidak ada satupun kita yang menjadi orang yang pandai berdoa. Tetapi doa itu menjadi suatu relasi antara manusia dengan Tuhan, di mana itu adalah untuk menyatakan hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhannya. Maka apa yang diajarkan tentang berdoa? Berdoa itu bukan untuk mengumbar, untuk mempertunjukkan, untuk mengatakan kepada orang banyak bahwa doaku itu paling hebat, bahwa doaku itu paling sempurna, bahwa doaku itu paling luar biasa. Tidak. Kita diberi kuasa, kita diberi kelayakan, kita diberi kepercayaan oleh Tuhan Allah kita. Sehingga setiap doa orang percaya itu, jika tulus disampaikan, itu akan memiliki kuasa yang luar biasa. Namun terkadang kita meragukan doa-doa kita. Kita kadang meragukan apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga rasa ragu kita, khawatir kita itulah akhirnya menggagalkan semua kuasa yang sudah diberikan. Tapi lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana berdoa. Berdoa itu diperlukan kekhususan dan juga fokus kepada apa yang mau digumuli dan diminta kepada Tuhan. Maka setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita hadapi atau yang diperhadapkan kepada kita, itulah yang maunya menjadi doa-doa kita. Pergumulan kita. Doa itu bukan masalah rutinitas, kebiasaan. Karena orang yang biasa berdoa itu akan mengulang kembali doa-doanya. Maka doa itu adalah doa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Kita mau menggumuli itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana berdoa dengan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka kehidupan kita ini menjalin hubungan yang intim, yang mesra dengan Allah. Dengan segala gejolak yang ada dalam kehidupan kita, sampaikan kepada Tuhan. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya bersungut-sungut, jangan hanya mengatakan, Tuhan ini tidak adil dan lain sebagainya. Maka nyatakan itu dalam doamu. Katakan itu, buatlah itu menjadi pergumulanmu untuk meminta dan terus meminta kepada Tuhan. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan hubungan yang begitu intim itu, dengan relasi yang begitu dekat itu, dengan cara kita mengutarakan itu bukan untuk memberitakan kepada orang banyak, inilah pergumulan kita, tetapi hanya kepada Tuhan, itu di tempat yang tersembunyi antara kita dengan Tuhan. Yang tahu kita dengan Tuhan. Maka disitulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Doa itu bukan untuk diumbar-umbar dan diberitahukan kepada banyak orang. Aku sudah mendoakan kamu. Aku sudah selalu memberikan hidupku untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan itu. Tapi jalinlah hubungan yang mesra dan intim itu. Sehingga Allah dari tempat yang tersembunyi itu juga akan membalaskan kepada kita.
maka apa yang sudah kita sebut, kita doakan, janganlah seakan-akan kita berjasa untuk banyak orang. Tapi doamu dan apa yang kamu doakan itu adalah bukti relasi kedekatan antara kita manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami akan kuasa doa yang telah Engkau nyatakan melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga Roh-Mu itulah Tuhan yang mengajari kami untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk tidak seperti orang Farisi yang harus berdoa di tengah-tengah keramaian. Tapi ajari kami Tuhan untuk berdoa di dalam kekusukan, di dalam ketenangan, di dalam hubungan yang dekat dan intim denganmu. Karena itu Tuhan ajari kami untuk meminta kepadamu dengan ucapan syukur dan puji-pujian di dalam namamu yang kudus itu. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, kehidupan kami, agar apa yang kami jalani itu menjadi suatu sukacita dan juga kehendak-Mu lah yang terjadi. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.